Assalamualaikum, salam, selamat pagi, menjelang siang. Apa kabar semuanya? Sehat? Kali ini saya yang bernama Firman Arman Simamora dengan NIM 2209910 akan menampilkan atau mempresentasikan hasil saya dan teman saya yang bernama Hilman Fabjan yang berjudul eksperimen tentang pengukuran panjang gelombang sinar laser dioda menggunakan Compact Dex sebagai kisi refleksi. Oke. Tujuan praktikumnya menentukan jarak antara dua trek terdekat pada Compact Dex yang menentukan panjang gelombang dari laser dioda merah, dioda ungu, dan dioda hijau. Pendahuluan eksperimen pengukuran panjang gelombang sinar laser dioda dengan menggunakan Compact Dex sebagai kisi refleksi. Eksperimen listrik maneh dan gelombang baru ke landasan teori. Apa sih teori yang akan dibahas dalam eksperimen laser dioda ini? Landasan teorinya adalah intervensi merupakan superposisi antara dua gelombang atau lebih yang bertemu pada satu titik tertentu. Apabila dua gelombang harmonik yang frekuensi dan memiliki panjang gelombang yang sama tapi memiliki pira fase yang digabungkan, maka akan dihasilkan gelombang harmonik yang amplitudonya bergantung pada perbedaan fasenya. Jika fasenya 0 ya, bukan 3 ini 0 ya, 0 atau bilangan lipatannya 2V, gelombang sefase dan intervensi secara menguatkan kontraktif. Jika beda fasenya V atau bilangan ganjil dikali V, maka gelombang yang menginterferensi secara melemahkan atau destruktif. Oke. Kenapa si laser harus melewati lubang yang ada di belakang ini? Kompleks atau si DC kaset DVD biar memancarkan si cahaya yang dipantulkan di sini, biar memantulkan si titik-titiknya. Karena ada gejala dari difraksi. Difraksi merupakan gejala pembelokan gelombang ketika menjarah melalui celah sempit atau tepi tajam suatu benda. Difraksi terjadi bila ukurannya celah lebih kecil dari panjang gelombang yang melaluinya. Selain disebabkan oleh celah sempit, difraksi juga dapat disebabkan oleh kisi. Kisi adalah penghalang yang terdiri atas banyak celah sempit. Jumlah celah sempit dalam kisi dapat mencapai ribuan pada daerah secara 1 cm. Kisi difraksi adalah alat yang menggunakan menganalisis si cahaya yang ditembakkan dari si laser tersebut. Lanjut, kisi lain yang digunakan dalam percobaan ini adalah kisi refleksi. Konsep kisi refleksi dengan kisi difraksi, namun apabila pada kisi difraksi cahaya yang melewati kisi ini dilenturkan hingga cahaya dapat melewati celah, dan apabila di belakang kisi ini dipasang layar, maka terbentuklah pola intervensi dari gelap ini menuju gelap ke terang. Sedangkan pada kisi refleksi, cahaya akan dipantulkan kembali menuju sumber cahaya karena kisi pada refleksi ini tidak benar-benar memiliki lubang, melainkan hanya menentukan yang memiliki jarak antara trek dan kedalaman lakukan hampir seperti pada kisi difraksi.
Oleh karena itu, pola interferensi tidak akan muncul pada layar apabila layar dipasang di belakang kisi, seperti kisi difraksi. Melainkan pola interferensi akan muncul apabila layar dipasangkan di hadapan kisi. Oke, lanjut. Pada awal percobaan ini gunakan kisi refleksi sebagai konteks CCD atau kaset yang kita sering gunakan untuk mendengar musik, main game dalam PS5, PS3, dan PS apapun itu. Dari lapisan ploy karbonnya plastik dengan tebalnya sekitar 1,2 mm. CD digunakan sebagai CD refleksi karena memiliki track penyimpanan data yang pakai cahaya laser. Perobakan keping CD dilapisi dengan lapisan reflektif yang terbuat dari aluminium. Lapisan ini memiliki struktur mikropis perpola yang berbentuk spiral dan berisi informasi digital tentang terkait data tersimpan pada CD. Syarat bintik terang adalah sebagai berikut. Desin theta n sama dengan m per lambda. Oke, maaf bisa munculkan rumusnya. Oke, lanjut. Alat dan bahannya. Ada laser Henhe, outputnya 1 kurang 1 mW. Laser dioda sama outputnya sama laser Henhe. Kompleks, penggaris, militer box, power supply, DC, gunting, dan isolasi. Prosedur percobaan menentukan jarak antara track terdekat. Track itu yang ada di kaset ini belakang sini. Tempatkan keping CD pada mount. Tempatkan layar militer box yang sudah diberi kira-kira 5-7 cm di depan keping CD. Usahakan layar paralel dengan menggunakan keping CD. Tempatkan laser Henhe di belakang laser layar disembunyikan hingga cahaya dari laser datang tegak lurus berbuka CD. Ukuran dan catatan antara layar dan CD CDL. Hidupkan laser dan tanda titik-titik di mana mengalami intervensi konduktif bintik terang. Ukur W-in, W-out. Tentukanlah jarak antara terdekat di pada keping CD dan menggunakan persamaan 6. Ada 7 menentukan jarak yang antara track yang terdekat yang saya sebutkan tadi. Oke, lanjut. Baru yang selanjutnya menentukan panjang gelombang laser dioda. Yang satu sama keping CD pada mount. Tempatkan layar 5-7 sama yang sama track tadi. Yang ketiga, tempatkan laser sedemikian rupa cahaya permukaan CD. Ukur jarak sisi keping CD-nya. Ini bukan laser tanda titik yang ditembakkan sama si laser itu dalam kaset di belakang layar. Ukur W-in dan W-out-nya. Tentukanlah persamaan gelombang laser dioda ini menggunakan persamaan 7. Ya, ini 7, yang tadi 6. Oke, lanjut. Hasil pembahasannya maaf nggak bisa ditampilkan. Pembahasan juga sama. Oke, kita lanjut ke kesimpulannya langsung ya.
Kesimpulan dari percobaan ini adalah bahwa jarak antara strike CD sebesar 2000 kurang lebih 2000 WM, panjang gelombang sinar dioda merah sebesar 700 kurang lebih nm, panjang gelombang sinar laser hijau lambdanya 600 nm kurang lebih. Baru yang ungu lambdanya 301 atau sebesar kurang lebih 400 pada nm kurang lebih. Semua nilai panjang gelombang baik pada laser dioda merah, hijau, ataupun ungu hasilnya masih dalam interval nilai panjang gelombang sesuai dengan frekuensi. Adapun faktor-faktor membuat hasil kurang akurat atau masih memiliki kesalahan presisi adalah sebagai berikut. Kurang tepat dalam menempatkan sinar laser pada posisi yang tepat. Hal tersebut dapat menyebabkan sinar laser tidak tegak lurus terhadap CD yang mengakibatkan pada pantulan yang dihasilkan pada kertas milimeter box dan kurang tidak tepat. Pada saat penandaan titik sinar laser pada kertas milimeter box kurang tepat atau pas mengakibatkan besar atau WI-nya atau WI-nya tidak tepat. Kurang tepat dan teliti dalam pengolahan data, terutama dalam pembuatan angka dan menggunakan angka penting. Lampirannya mohon maaf gak bisa ditampilkan. Si cahaya si NH-nya. Dioda merahnya, laser dioda hijau, dioda ungu. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila salah kata. Kepada Bapak, Ibu yang mendengarkan ini, saya minta maaf. Dan kepada kawan-kawan, pada seluruhnya, saya minta maaf. Akhir kata, sekian dan terima kasih. Maaf dan terima kasih.